Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta yayil qalbi biru ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Ummi Kalsum yang berbunyi ija isyairu jiladul aini min khasyatillah takhata'an hujum bakama takhata'an syajaratil yabisati warkum, yang artinya apabila seseorang bergoncang-goncang oleh kulit hamba daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya gugurlah sekalian dosanya seperti bayar barang yang menggugurkan daripada kayu kering akan daun-daunnya. Sabda baginda beliau kembali telah bergoncang-goncang oleh kulit tubuh hamba daripada takut akan Allah Ta'ala, niscaya telah mengharamkan Allah Ta'ala atas api neraka. Ini hadis menunjukkan kepada orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir itu dengan semangat, dikata diguyang badan seperti pohon kayu. Apabila pohon kayu makin digoncang, guguran daun-daunnya, guguran dahan-dahannya. Begitu juga diumpamakan manusia, bilanya bergoncang tubuhnya, kulitnya, maka gugurlah segala nafsu dan dosanya. Makanya bilanya masuk ke majelis, ampun maaf, banyak kadang-kadang orang nangarnya tadi terlewat menghakun jadi orang gila, menghakun jadi orang gila berzikir. Kan aksiru biqauli la ilaha illallah hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai orang lain mengatakan kamu gila. Banyaklah berzikir sampai gila. Takutan gila kalau saya turun. Yuk, banyaklah artinya nak turun lagi. Berzikir kayak ini. Karena kawai nya sakar, mabuk. Itu dalilnya aksiru biqauli la ilaha illallah hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai gila. Satu. Yang kedua, meskipun orang lain mengatakan kamu orang gila, dikeluarkan lidah, jangan dikunci, jangan ditutup. Lihat YouTube kursa kumpul sini gemar berzikir juga, gemar salawat, gemar berzikir. Ujar sini jangan cuma jadi penonton, jadi pemain juga berzikir, goyangkan badan, suarakan. Nikmatnya rahasia berzikir akan menikmati kalau kita tahu apa hakikat zikir. Menanamkan jiwa cinta kepada Allah, memukul penyakit 1000 akan hilang, obat akan datang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi digoyang dalilnya nah. Ulun sampai mengeluarkan tidak ada goyang, ada mengeluarkan di paraya. Katakan pahit bila pahit, katakan manis bila manis. Ya. Majelis uluni majelis pribadi bukan umum. Kalau banyak ada orang sebulan dulu datang, jarak kan padas nih, padas. Alhamdulillah ulun artinya datang kada mengundang, pergi tidak diusir. Ya.
Nah, lain kayak orang majelis taklim ini, ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya, ulun merangkap sabarataan. Nah, jadi bilanya malam ini pun bubar, karena apa? Tapi kalau orang, ampun maaf, kalau orang kan bubar sakit hati. Kenapa? Karena pemasukan kas ke dada. Aduh, ini kan pemasukan pengeluaran kas. Nah, hanya 3 minggu aja. Kalau pemakanan wadah, biasa lu 15 tahun makan wadah gak pernah. Ini nambah dikit kurangnya lah. Berarti ngontek makanannya aja. Kenapa jadi wadah? Bukan bangkrut. Seorang pencermat tidak pernah bangkrut. Yang bangkrut itu orang berjual, orang yang bermodal, orang menanam saham. Karena mamanya Rizka, nah ini kan ada negara turun dulu lah. Kita rambah bahkan deraan. Jangankan hendak artinya bemasak berjalan aja nah. Ngaruh betungkat. Kawa bemasak siapa nak ke pasar bertukar. Nah, jadi biar anak ada ini berarti artinya nang gemar aja kada marah makanannya. Tapi kada yang penting ilmunya gitu nah. Jadi biar bila dimarasakan berjikir paluh sehat kada. Nah, ya ujung bila nyakun ka majir sekali pun hakun gila. Lagi anjir hakun aja sini gila jadi turun kamu lagi. Bila ada gila big perayalan ya mulai malam ini nah biar beberapa bulan turun bila kada jadi orang gila parai makin sedikit makin kada lapah lagi. Pokoknya kalau gila. Gila lah Tuhan, bakal dosa gila lah Tuhan lah. Ikam tuh jar hakunya jarawan si belun itu ya. Kada kawan nang ragu cinta. Itu cintanya kan, ini rambutnya bakarul bang. Ini artinya senyumnya manis. Senyummu merobek kantongku. Ternyata ini lahnya bagian senyum. Nih mengeluarkan duit, rabit kantongnya. Cintamu terhalang dana. Kurangnya kada singgawian. Nah jadi di situ tadi apabila kita bergoncang tubuh kita karena cinta kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah, memukul daripada hawa nafsu, memukul dosa, segala penyakitnya ini memang. Nyepin boleh dites, boleh dicoba, ibaratnya darah tinggi, lalu bau berzikir normal, darah rendah bau berzikir normal. Ulun seorang membuktikan. Nah jadi dengan zikirnya ini keluar paluh, keluar penyakit. Makanya bagus dikeluarkan kah, bagus berdiam? Bagus dikeluarkan. Nah, tapi harus tahu kena berzikir siapa. Biar kita sehari berzikir amun kita. Bila kita makin banyak berzikir, dosa haram hukumnya. Bila kita banyak berzikir, kenapa? Maka imbah berzikir ya. Mungkin kita. Makanya ujar baginda Rasulullah, anak atubu maqala la ilaha illallah, aku bertobat, aku bangkit mengata la ilaha illallah. Lalu mereka lagi berzikir, kadang itu. Ampe pengakuan kita yang berzikir, nyatakan yang berzikir itu la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Lihat kalau sakaratul maut apa yang kembali? Zikir. Salawat bagus saja juga sama. Ya kan kalau orang syariat kadang-kadang bagus salawatnya. Lalu banyak berzikir jadi panas soalnya penyarikan karena kurang lebih. Makanya berzikir itu bilanya sekali berzikir la ilaha illallah batinnya menyambut Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah batinnya Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya. Kadang separuh aja berzikir la ilaha illallah tapi di dalamnya tertanam sudah Muhammad Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah? Wujud biak roh sifat Allah Ta'ala. Jadi kita mengharap apa-apa, kadang mengharap pahala berzikir, kadang mengharap duit, mengharap karidin Allah Ta'ala dan senang gembira. Biar nengarang senang gembira ini pernah orang mengatakan nengarang senang gembira biar habis duit nah kayak orang mau ujian mau umpan 200.000 karenanya paling iwak seekong paling 20.000 berapa minnya ini takutan lawan bini kadang memuyok pasang manokan di pelabuhan dari yang kanan. Dikira nabi ini dapat paunjunan, sekali paunjun paunjunan begitu. Nah di sini adalah nikmat orang yang berzikir bagi orang yang ma'rifat. Kalau orang syariat apabila dia berzikir makin banyak berzikir makin berdosa. Kalau
kita pang berzikir. Beda. Tapi kalau orang hakikat yang berzikir itu la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, kalam siapa? Kita sedikit pun kada besi kalam. Gerak siapa? Kita sedikit pun kada besi afal kelakuan perbuatan kelakuan Allah Ta'ala. Makanya sakar rububiyah, mabuk ketuhanan. Tapi kalau orang-orang ampun maaf di syariat melihat zikirna kayak ini dia bukanya jadi kada. Kita kada jadi masalah. Himong senang gembira. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kan di situ, wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, wahai nyawa yang tenang. Jiwa itu yaitu roh. Kayak apa supaya tenang? Masuklah roh ini ke dalam rahasia Allah, itu Muhammad. Yang namanya jiwa yang tenang itu bukan karena ada masalah, bukan karena ada hutang, tidak. Dia banyak masalah, tapi kawa memikirkan dengan jiwa yang tenang, dengan diri Muhammad. Bukan yang kada banyak hutang, kada ada, tapi dengan jiwa yang tenang. Nya kada dipikirkan banyak nang gundah gelisah. Tapi kalau nya bertumbuh kepada ya atau nafsul mutmainnah tadi, jiwa yang tenang, bawa berzikir dan salawat. Jiwa yang tenang selama kamu duduk di Muhammad. Karena roh kamu itulah kenyataan roh Muhammad. Roh kita ini roh Muhammad. Bilanya tahu lawan roh, tahu lawan Muhammad, tahu lawan Muhammad, tahu lawan Allah Ta'ala. Kawannya berjiwa yang tenang. Kawannya nih hati lawan kepala. Panas. Tapi ini ingin karena menghadapi dengan jiwa yang tenang. Nah, jadi disinilah dengan zikir. Makanya di situ kalau seabdal-abdalnya berzikir itu zikir Allah Ta'ala. Mumpian yang berzikir kada abdal, mumpian yang berzikir kada sah. Makanya sampai Rasulullah mengeluarkan dalil anak atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampih mengatakan la ilaha illallah. Kada lagi tidak. Kenyataannya berzikir. Jangan diri kita yang berzikir. Bagaimana kalau kada kenal dengan Tuhan? Siapa yang berzikir? Kalam nafsu. Tapi kalau kita pindah dengan roh itu roh Muhammad, itulah yang berzikir, yang jiwa yang tenang. Bukan dirasuki jin, gak ada. Lihatin anak sakar-sakarnya. Bila kita nyampe. Dan dirasuki jin itu kita belikannya masih aja. Nah, penguliling di situ ya, bukti ya kan. Nah, kadang ada yang kerasukan tuh ada hendak jin yang kita rasuki. Yang ibaratnya boleh, ibaratnya kasarnya, ibaratnya boleh, ibarat bahasa kasar toh. Ditantang jin nih. Jin itu harus manusia. Kenapa? Manusia sempurna mempunyai akal dan nafsu, mempunyai jasmani. Jin itu karena kita kadang mahir inya, lalunya binawan. Coba pun kita malah inya buka inya. Dibayar, berpercaya biar. Nah di situ. Cuma ngarang kenapa jadi takutan? Atau cuma lihat film hantu. Kita gue hantuan. Lalu lagi padahal kada. La mujudun biha ilallah. Wujud Allah Ta'ala lagi sifat Muhammad. Mana dikendali ke mana-mana. La ilaha illallah nikmat benar. Berarti tadi awak asal lesu. Ya biar walau di mana laki nakal tuh bisa ya kapi deraan. Karena kapi dari balu ada. Lalu aja kapi dari dua kan jangan. Jangan berpersangka. Kenapa? Karena ulun-ulun ranjakan bajiara sama kamu wali-wali sidin marawai ulun. Ya kan ada apa? Belum sampai ilmunya. Andika belum sampai ilmunya. Ada. Kapi deraan wajar sifat manusia. Karena orang banyak yang mencintai artis dari alam sabala. Siapa itu ya? Jangan kan aku jadi manusia, aku bilang I love you. Bukan jin-jin tuh ya. Nang bangan si tiru kaya el tuh na bungas benar nah handak lalu ulun. Jangan nyangka dunia kone ulun.
dan ulun dibawanya alam sabada. Nah, sitiru kayail bunga sabada. Itu tuh nang artinya nang orang alam sabada. Jadinya inya supan, jangan takut tahan. Apalagi kan berzikirna. Makanya orang-orang yang berzikir nih kan jangan istirahat daya wattnya nang ibaratnya baterai itu, baterai itu ibaratnya kuat. Segala-galanya kuat pian. Mulai ujung rambut sampai ujung batis kuat mana berzikir. Awak pun menjadi sehat karena zikir. Makanya orang nggak ada majlis taklim, majlis zikir berarti ya. Kadang-kadang orang membuat majlis taklim nggak mau, majlis zikir ala ikhlas. Kalau majlis taklim ini gurunya kan banyak orang yang alim. Kalau ulun majlis zikir kan umum. Kalau nya duduk di majlis ulun ini sama rata, nang sugih sama berduduk, kadang berdirinya lah. Nang kada bungas kah sama berduduk. Pokoknya bilanya masuk ke majelis di sini berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak ada aku sugih, tidak ada aku harta ilmu, kada ada aku nih muji ilmu orang, kada ada. Sama rata. Nah itulah. Nah itu bagi ulun menerapkan artinya sama-sama kita. Nah karena dia bilanya majelis taklim itu kan bagi guru-guru wajar. Ulun kada guru artis ingatlah. Nah ya ada yang kada tahu artis nih lah lagi. Kepanjangan artis A. Ahmad, R. Raja, T. Tampan, E. Idola, S. Setiap wanita. Sekali aja wanitanya nomor 75. Baik. Mati keracunan lakiannya. Nah jadi itu zikir ini tadi membakar. Kan zikir ini kan panas lah, kisahnya panas. Membakar segala penyakit, membakar segala apa yang ada pada diri yang kada baik. Dibakarnya keluar, tapi redam dengan salawat. Nah, jadi itu rahasia berzikir. La ilaha illallah, batinnya Muhammad. Biar pian ada lagi menyambat Muhammad dari Rasulullahnya, karena ruh pian itu hakikatnya Muhammad. Kenapa jadi ruh kita Muhammad? Anak Abul Arwah, wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh kata Nabi. Aku bapaknya roh. Sedangkan kita dari roh Muhammad. Kan roh Muhammad. Jadi jasad sidin wafat. Roh sidin inilah membagi di kalbul mukminin. Nah, jadi roh kita ini sudah bertanam Muhammad Rasulullahnya. Makanya kita tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh kepada diri. Kita membaca salawat ala Muhammad nih. Membaca Buddha ya Rabbi bil Mustafa balik makan nih. Wala yadi Rasulullah hijahu kami. Itu maksudnya Rasul itu tidak pendendam, memaafkan si Ded. Nah ini. Jadi Rasulullah ini bilanya dikiau orang susah kah, orang sakit kah, tetap diutamakan si Ded. Makanya kita hendaklah sedikit banyaknya menuruti. Nah jadi sama rata kita di majelis ini. Makanya ngar majelisnya al ikhlas. Ikhlas kita. Malam ini makanannya wadah ikhlas sekian. Kalau kada ikhlas, kalau kada ikhlas paraya ada apa aja. Anu lah, ya, ibaratnya itu karena kau menggawil di anak kayak dan kasihan biar anak jauh-jauh ini datang ke rumah kami alun namanya rezeki. Kasihan orang jauh-jauh kadang-kadang natunan yang mahir memberi makan pang 15 tahun karena ada musibah merambah bahkan deraan jadi karena kau maharagu. Jadi karena kau maharagu jadi kayak naik dulu apabila kaki nabinya ada saatnya gitu. Nah, jadi doakan ya mudah-mudahan kami pian sebertan sihat walafiat. Kebetulan mamanya Rizka sok ulang tahun. Jadi mudah-mudahan dengan umur ini bertambah umur, sehat jasmani dan rohani, rezeki berkah, selamat dunia. Jadi empat doa ini cukup sebertanda. Kan panjang umur di dalam taat amali kepada Allah. Maksudnya sisa umur banyak bamal beribadah. Nah, amal artinya panjang umur belum dimatikan Allah, tapi bertambah maksiat di paraya. Nah, itu maksud panjang umur. Panjang umur di dalam taat amal ibadah kepada Allah satu. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani ini. Jasmani sehat, rohani saja. Rohani sehat, jasmani pernah karena kamu berjalan. Panjang umur di dalam taat amal ibadah kepada Allah. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga rezeki berkah. Jangan rezeki banyak tapi habis.
rezeki berberkah, jangan jualan. Mudahan artinya murah rezeki. Murah rezeki itu sedikit. Nah, ini hati-hati. Nah, dan yang keempat, selamat dunia akhirat. Nah, ini yang kadang kita tinggal. Yang pertama, panjang umur di taat amal kepada Allah. Yang kedua, sehat jasmani rohani. Yang ketiga, rezeki berberkah. Yang keempat, selamat dunia akhirat. Karena mungkin Tuhan kada mendengar. Nah, jadi disinilah doa dan sedekah itu menolak daripada bala, bisa memanjangkan umur. Nah, ini. Jadi disinilah dengan sedekah. Jadi sedekah duit lawan duit, zakat bani lawan bani, zakat amas lawan amas, zakat diri dijulung kepada Allah. Makanya la ilaha illallah. Nah, jadi zakat diri kita itu sebenarnya la ilaha illallah, zakat diri la ilaha illallah, zakat diri la ilaha illallah. Dijulung kalau dengar orang baca zakat itu dijulung. Nah, duit julung duit, amas julung amas, baras julung baras, diri julung diri. Diri kita dan julung diri Allah Taala, siapa lagi ada? Makanya arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Siapa nang baku? Ada kita. Nang di dalam rahasia batin. Nah, jadi karena harus kita mengaji. Siapa yang mengaji? Kalamullah. Melihat siapa? Basarullah. Mendengar siapa? Sama Allah. Berjalan siapa? Kudrat Allah. Maka takbir siapa? Allahu. Nah, jadi Tuhan di dalam hadis qudsi menyatakan dirinya, aku nyatakan diriku ini kepada Ikam. Ikam tiada, aku yang ada. Karena sifat Rahman dan Rahim Jalla Ta'ala ya pada diri kita kan sifat Rahman dan Rahim. Jadi sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala di sini nah. Kasih sayang, suka memaafkan. Nafsu ini biar pasti kan bagus, tapi ada akal. Makanya sempurna manusia daripada malaikat. Kita ini di tengah, bujur di tengah tapi sempurna. Ini binatang, ini manusia, ini malaikat. Binatang tidak mempunyai akal, ada aja akal tapi sedikit. Jangan dibandingkan binatang kada mempunyai akal. Coba lihat kucing tuh nah, padahal kada bakal pinandunya. Tulang aja julungnya duit ratusan sakabat ke dakunnya nyebakal bapak mau makan kartasirnya nyakar perlu duit. Tapi kadang manusia hina daripada binatang lah. Hanya kadang menggunakan duit kita memerah atau ada hina. Kadang-kadang mulia daripada malaikat. Kenapa jadi mulia? Beramal beribadah mulia daripada malaikat. Makanya pernah malaikat Harut dan Marut menantang kepada Allah berbicara, ya Allah ya Rabbi, kenapa pian menjadikan manusia ini? Jakanya ibaratnya itu, jakai bahasa baiknya itu, amun panjangan maulah huru hara kina ya Allah ini. Oh jar Tuhan ikam Harut dan Marut kada tahu lagi rahasia apa? Ikam tuh kada tahu nang kulahkan manusia ini. Seandainya ikam nih ku andak nafsu pada ikam itu nah, ikam bisa kalah dengan manusia. Ikam ada besi akal aja nafsu kada. Lalu menantang Harut dan Marut, minta andaki nafsu. Dia andaki Allah Ta'ala nafsu. Malaikatnya dari mana? Amal apa ibadah? Lalu diandaki nafsu Harut dan Marut. Lalu di hadapan dilewatkan manusia yang bernama Siti Zahra. Lalu Harut dan Marut kada pernah melihat di dunia. Muasnya. Lalu anak menjamba, anak menarik, anak memperkosa. Nah, jadi Allah Ta'ala hanya itu beri. Lalu dihukum Harut dan Marut sampai hari kiamat, betis ke atas, kepala ke bawah. Nah, untung manusia insan yang kamil. Makanya kita nih harus menjadi insan yang kamil. Jangan hayawanun natik. Hayawanun natik itu binatang yang mempunyai akal. Kita ini sebenarnya bilanya kada pinandul lawan Allah, kada kenal lawan Allah, kada berilmu dan kada beramal. Hayawan nanti binatang yang mempunyai akal. Persamaan binatang lawan kita, makan, jimat, minum, sama. Perbedaannya, inya tidak mengenal Allah, kita wajib mengenal. Bilanya kita kada mengenal Allah, berarti sama dengan binatang. Bilanya kita lebih baik daripada malaikat. Nah jadi disinilah pandai-pandai mengakrabi Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia menangis sorangan apabila malam itu nah.
Ya Allah ya Rabbi himung ulun ya Allah bersama pian terus kada pernah ulun tapi salon pian. Bukan banyaknya beramal. Nah, beramal boleh tapi marifat binadu dulu Tuhan. Buat apa beramal mengkar tahu lawan Allah? Lawan Allah Ta'ala kada tahu di namanya Allah. Nah, tahu di syariat aja, tahu di fikih, tahu itu tasawuf kada ada. Jangan menyalahkan orang tasawuf. Seorang pernah berilmu fikih menyalahkan tasawuf, tauhidnya belum lagi belajar. Fikih, tauhid, tasawuf. Jadi ilmu kita nih mengambil daripada ilmu para wali-wali Allah terus kepada para nabi-nabi. Jadi bilanya kada mengambil ilmu para wali Allah, ilmu siapa yang diambil? Ya dua aja. Li la wa la. Yang kawat itu baris di bawah, nah makanya harus tawaduk menunduk. Karena Allah Ta'ala kada memandang baju pakaian ini sebenarnya. Makanya orang marifat ini berlian di padang lumpur pun berebut orang ambil. Ini seandainya jangan di padang lumpur lah nih, nah berlian tuh nah. Ditanya sapi banyak kan ambil, pasti ambil ulang. Nah, jadi peribahasanya berlian memang tetap berlian karena kawa dikulim-kulim. Nah, ambernya biar murah tapi berlian. Ini ambernya belarang-larang soalnya batunya dia tuh nang kali kiran bukan. Jadi nama nang berlian. Ini nang berlian pada diri dia. Nah, karena mandolo ol maknono pesada pim ni madina mantikim min huwa mubtasam. Bagaikan mutiara, bagaikan berlian yang tersimpan di dalam karang. Dua karangnya dahulu dilapis dengan dua karang, baru ada berlian. Bilanya anak mendapatkan berlian, dipacol dulu kedua karang ini. Nah, apa kedua karang ini tadi? Jasmani dan hati, ada roh. Roh nih berlian. Coba menroh kada berfungsi lagi berlian permata. Nah jadi nang berlian itu yaitu roh ini tadi nah. Dilapisi dengan jasmani dan hati. Kan di kita ini kan jasmani. Di muka karang ini nah ada hati. Di muka lagi hati baru ada berlian. Kayak apa anak mambil berlian amun kada tembus pandang. Nangar dinding ini biar parak. Nangar tadi nang kada dinding ini biar jauh ini nah. Dinding biar parak. Pada mana? Jauh melihat. Begitu juga contoh. Biar alim pokoknya alim syariat. Hatinya rigat kada berjumpa dengan Allah. Biar tetapi paamal tapi hatinya bersih, tawadu, mau mengalah, mau artinya mengiringi irama orang. Di mana langit kita junjung, di situ langit kita berpijak. Di mana bumi kita berpijak, di situ langit kita junjung. Nah, jadi peribahasanya memakai gantang orang, memakai takaran orang. Jangan takaran kita yang kita bawa ke orang, jangan. Ini yang marifat ya sebenarnya. Bukan masalah beramal, tapi kehidupan sehari-hari kita pandang satu, siapa orang tua dalam dirinya ya Muhammad. Orang remaja dalam dirinya siapa ya Muhammad. Anak-anak dalam dirinya siapa ya Muhammad. Nah, jadi pandangan satu, tidak ada lagi yang membedakan ini si anu, ini si anu. Ya kayak kita yang membedakan, pun maaf lah karena menyebut mengoya aja. Menyebut tali ini nah. Nih nang bujang-bujang di sini. Nih nang balu-balu di sini. Nih nang nenek-nenek ya itu kan adil ngarepnya. Nah, tapi ngarepnya helat sekali di mana akan kumpul. Nah itu. Jadi pandangan satu di dalam merasa dirinya, belajar artinya memakai pandangan satu. Roh bebidan, roh lelaki, roh bebidan, makanya kasih sayang. Nah, jadi ciptakan rasa kasih sayang karena kita sudah tertanam la ilaha illallah. La ilaha itu siapa? Rahman Rahim lah. Nah itu. Jadi Allah Ta'ala itu Rahman dan Rahim. Sifatnya kasih dan sayang. Mau anak kurang lebih berzikir tegar sini nah. Makanya berzikirnya latihan kan di rumah kita nah. La ilaha illallah. Zikir pengulangan 3 aja gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3. Mau nampar kan tuh biasa aja tuh tabarat sedikit 3. Kalau nya 2 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bajuhur 2 rakaat, bajuhur mamanya berzikir 200, bahasa 200 demi mikrofon nah.
Maaf yang menang nyaman nih ilmu nih ada amalan. Mun semata-mata ilmu aja ampun maaf malas beramal, malas sembahyang. Ada kita sudah tegar dah. Seminggu sekali berziarah berzikir. Terkadang 2 kali. Karena pada hakikatnya menziarahi baginda Rasulullah. Itu orang berziarah. Mbah umrah berapa? Ada berduit karena kau jual lah, apalagi ada berduit. Nah, nang berduit aja kalau kau umrah apalagi nak ada berduit. Baik menziarahi para wali-wali di situ hadis dalilnya manzaral ulama fakaan amazzaral anbiya. Barang siapa menziarahi para wali-waliku sama menziarahi aku juga. Kenapa? Karena roh wali tidak lain roh Muhammad. Apalagi menziarahi orang tua. Nah, jadi bila kita berziarah ke makam wali orang tua kita bawa. Kan roh pian jasad itu jasad orang tua, roh orang tua juga. Jadi kita bawa berziarah. Adanya nang kada tajirahi pengkuitan hari-hari tajirahi. Karena bilanya kita membaca di dalam salat walad dallin rabbi firli wali walidayya amin. Di situ sekali. Jadi sehari sama laman 17 kali kita membaca Fatihah, tidak sadar, tidak terasa kita mendoakan kepada orang tua. Walad dallin rabbi firli wali walidayya. Nah, jadi disinilah untungnya ma'rifat kepada Allah, pinandu kepada Allah. Bilanya orang tuh pinandu lawan Allah Ta'ala sopan berbuat kada baik, sopan kada sembahyang, sopan kada beramal. Mun beramal ini ibaratnya nomor belakang, yang penting kenal Tuhan dulu. Dan yang wajibnya apa? Yang wajibnya nah syahadat nih. Seminggu sekali syahadat. Salat, zuhur, asar. Nah, puasa setahun sekali ya. Zakat setahun sekali aja bagi sampai nisabnya. Haji bagi mampu. Jadi yang kita gawi cuma salat, amal nawafil, zikir. Jadilah jangan dibedakan. Kalau pemanya ini jadi orang syariat tuh ulun karena membahas tuh orang syariat lah. Tapi kalau orang kita orang hakikat, nah zikir ya salawat, salawat ya zikir. Kenapa? Karena bila kita berzikir memuji zatnya, bila kita membaca salawat memuji sifatnya. Biar kita banyak berzikir, biar kita banyak membaca salawat, tapi kemana ma'arhaka? Nol juga hasilnya. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, tujuannya kepada roh Muhammad Rasulullah keluar. Nah, kan di dalam ini kan menyambut ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paling pulang. Nah, jadi lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam. Nah, lalu pulang kita berzikir la ilaha illallah di dalam, keluar pulang. Jangan bingung lah, bila bingung pun berdiam pikirannya. Berbalik. Kenapa? Banyu ya iya banyu. Nah kayak itu kesimpulannya kalau kada paham berarti kada mengerti. Gitu. Pokoknya banyu ya iya banyu tapi jangan disambat. Bila disambat lalu es itu beku, jangan disambat lagi banyu. Nah, itu tuh makamnya tadi ujar ulun keluar ke dalam keluar. Tapi napas kita kayaknya akhirnya ke dalam. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Napas kita la ilaha masuk illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Keluar lagi napas kita la ilaha masuk illallah, batinnya Muhammad hilang. Ya. Disitulah tak rapuh karena panas, tak luntur karena hujan, lenyap tiada bangkai, hilang tiada rupa, lenyap tiada berbangkai. Inilah wujud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu mata ini sedikit tapi padat isinya. Nah, jadi di sini, jadi itu nak ulun bolak balik tadi. Ya kadang-kadang bingung. Makanya tadi di luar la ilaha illallah di dalam Muhammad Rasulullah. Kenapa di dalam pulang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itu kesimpulannya tadi. Banyu lawanan air berbeda lah. Nah, lakatan lawan lamang berbeda lah. Berbeda sambatannya tapi wujudnya satu. Nah, itu. Jadi main akan naik tapi akhir kalam kita kaina la ilaha masuk illallah. Batinnya menyambung Muhammad Rasulullah, keluar la ilaha
illallah. Nah nafas orang keluar dah la ilah itu bunyinya masuk ilallah, tapi disambungnya Muhammad Rasulullah. Kalau nafas orang pulang la ilah masuk, nah keluar masuk, keluar masuk, putus-putusan lah biar berzikir ada putus lah. Mun kita tadi berzikir nah 500.000 putus lah sampai lah teguring sampai ini tidak akan pernah putus. Itu nang pian manangis Allah taala. Nah, tinggal harta sabertaan, hiasan dunia, hiasan akhirat ini panglagina. Ya hidup kita ini di antara naik napas dan turun napas. Hidup kita ini di antara Allah dan Muhammad. Nah, keluar la ilaha, masuk illallah, keluar la ilaha. Terakhir nih anak bulik dah. Lihat tidak pernah meninggal tuh hati hilang. Apalagi kita kan sebagai anak kita apa kita bacakan zikir pengakuan syahadat yang di ilmu di Sakabunut ada Haji Ismail. Nah zikir boleh zikir lah. Nah salawatnya memang salawat tapi boleh zikir. Nah, karena menuju kehadiran Ta'ala. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini menanti apa ada lagi. Tapi berdoa dulu mudah-mudahan kan artinya panjang umur. Diantar amal ibadah kepada Allah banyak lagi ya Allah. Belum ketahui rahasia ilmu pian ya Allah. Jangan merasa berilmu, jangan merasa hibang ilmu. Bujur aja ilmu pikir kita mengitap hatu bujur karena salah. Tapi karena ali dulu Tuhan. Karena awaludin wajibin ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal asmanya, mengenal sifatnya dan apalnya. Jangan cuma mengenal namanya. Ya kan empat. Ya sifat asma apal. Nah kita kenal tuh kadang-kadang namanya aja ditawing di dinding. Sifatnya yang mana? Nih batang tubuh sifatnya Allah. Melihat sifat basarnya, mendengar sifat samanya. Yang mana yang namanya nama? Sama tu kabi sama Allah. Nih nama kita ini tiada lain daripada nama Allah Ta'ala. Mana jatnya? Diri rahasia Tuhan roh kepada diri kita. Tuhan banyak tak kepada roh. Bersifat lalu pengarah Muhammad. Ini baca nih zikir. Apalagi zikir tuh karena sapanggal la ilaha illallah itu sapanggal. Nah sabigian ya Muhammadur Rasulullah. Keluar la ilaha. Makanya kita berzikir itu nama kita nak dalam nah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah itu Muhammad Rasulullah di dalam tadi. Nah berzikir la ilaha. Nah, makanya menggoyangkan badannya nyaman mengambil nafas. Coba biar kada bergoyang. La ilaha illallah. Kali sedikit. Nah, la ilaha, nah, illallah, la ilaha, illallah, la ilaha. Jadi putaran zikir itu kemana aja kan Bapak? Yang penting kasih ini buliknya. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bisa juga la ilaha illallah, bisa juga la ilaha illallah. Kembali ke Bapak. Nah, kayak sabar kan ya kan. Kembalinya tak ke sini juga lah. Kembali kepada nol manukar bensin. Jadi dia aja orang mau ngomel gitu Bapak ini seorang kan meminta diganinya juga. Apa nanti supanakan nanti sebantu menyuntan pun orang mengambil hak orang, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Selama kita tidak merugikan orang lain, ya. Nah, biar kita penyembahyang menyembati orang, murid orang lain baik para ya. Makanya di situ wahil jalaka. Nah itu. Makanya asyik. Nah, sakar rububiyah. Jadi bila biar umpamanya ditakoni laki umpamanya kan nanti ini turun. Zikir banyak kita coba kita berzikir baik-baik berdua kan. Nyaman terbang. Gila kira banyak turun juga. Jadi bila pian ini turun lagi kada doakan. Lagi turun bini kita doakan. Ya Allah, pokoknya di ujungnya kah atau sebelum meninggalkan ilmu ini doakan ya. Pokoknya menuntut ilmu ini paham kada paham tuh urusan Tuhan. Kewajiban kita turun. Biar kada paham kada bapak biar asal mengerti aja. Nah, itu pulang aja. Nyaman ilmu di sini rasakan kita nang berilmu marifat lawan ganda. Dulu tahu sembahyang ke mana? Dikira dahulu tuh menyembah Tuhan itu di pasapan tuh lalu kita ciumi. Nah,
Makanya lihat kita lah, kan kita berdiri lah, berdiri kan jangan kepesapan, dikira Tuhan di situ kelak. Lalu imam maraki rokok pulang kelak, berparak Tuhan nih. Lalu sujud saya dengar dari Tuhan. Lalu assalamualaikum warahmatullah. Sakanya sumpah lu ya Allah bertaujuran diam jaga. Itu tuh bahasa kasarnya. Ya kan itu. Dahulu di sana itu lu menjatuhkan naik kira kan. Karena dahulu kan kisahnya kan tolong Tuhan ya. Allahu Akbar. Kalau mencawangi pasapan kelak. Lalu dia berparak nih maminan duit. Berparak lah. Lalu sujud pulang. Oh sekalinya dia serahkan dari itu Tuhannya. Makanya dia supan nih. Assalamualaikum warahmatullah. Supan. Apa itu? Dan jadi alhamdulillah syukur biar kada banyak ilmu, biar kada banyak amal, tapi kita senang berzikir. Berzikir ini menyatakan adanya Allah. Yang menyatakan itu bukan kada kita kada. Allah menyatakan Allah. Mungkin kita menyatakan dua. Bujur aja tauhid itu bujur. Jalan tauhid kayak ini, jalan tasawuf ini. Kada menyalahkan tauhid itu bujur. Karenanya awal dari marifatul itu di tauhid. Nah, karena kita mengenal Tuhan, tauhid kedua. Tapi kalau yang kata tasawuf kita kada mengenal Tuhan. Arab tuh Rabbi birambi. Yang kenal Tuhan itu dasar Tuhan. Nah, saya kongir gini. Nah, tahu kan artinya berarti mengerti sudah. Wallahu a'lam al-Fatihah.